Halo, selamat pagi menjelang siang semuanya. Nah, pada meeting kali ini, Miss akan melanjutkan yang kemarin ya tentang kita membahas mengenai fungsi kuadrat, melengkapi tabel, dan membuat grafik begitu. Nah, kita akan lanjutkan belajar tentang itu. Jadi, Miss harap semuanya perhatikan dengan baik ya. Dan untuk memulai sesi ini, silakan semuanya doa pribadi masing-masing ya untuk membuka meetingnya begitu, meskipun meetingnya secara offline seperti ini ya. Oke, kemudian kita masuk ke unsur-unsur grafik ya. Di sini Miss mau mereview sedikit kembali tentang unsur-unsur dari grafik nih. Misalnya ada nih grafik di sini, sambil kalian menguji ingatan kalian ya. Nah, titik-titik atau grafik ini kan tentu dia berpotongan dengan sumbu X ya, ingat, yang horizontal itu X, yang vertikal itu Y. Nah, yang berpotongan dengan sumbu X itu disebut apa lagi namanya? Coba diingat-ingat apa lagi namanya? Disebut pembuat nol fungsi. Dia yang membuat si Y itu menjadi nol. Kan fungsi itu, fungsi ini kan sama dengan Y toh, karena kan Y ini sama dengan Fx. Artinya fungsi Fx itu adalah fungsi kuadrat begitu. Ya, yang membuat Y sama dengan 0 ya si titik ini nih. Karena kan ini titik merupakan titik negatif 1,0 toh. Si Y-nya itu adalah 0, X-nya itu adalah negatif 1. Berarti si pembuat 0 fungsinya adalah si X sama dengan negatif 1,0 ini. Begitu satunya juga sama ya, yang sininya. Karena kan sama-sama dia memotong pada sumbu X. Nah, itu disebut pembuat 0 fungsi. Kemudian ada yang namanya yang membagi dua sama besar grafiknya itu disebut sumbu simetri. Kemudian kalau kalian lihat di sini ada titik ya di bawah. Di pas garis sumbu simetri itu ada sebuah titik yang merupakan titik balik. Nah, ini disebut titik balik minimum. Nah, nanti kita akan pelajari kalau misalnya dia kan bentuknya itu bisa aja terbuka ke atas ya, ini disebut terbuka ke atas grafiknya begitu, menganga ke atas begitu. Kalau misalnya dia menganga ke bawah, umpamanya begini, nah yang paling di atasnya itu disebut titik puncak. Jadi dibedakan ya titik balik dengan titik puncak. Kalau misalnya si grafiknya itu menganga ke bawah, berarti titiknya itu yang paling atas itu disebut titik puncak. Kalau misalnya dia menganga ke atas kayak yang sekarang ini, yang ini itu disebut ya titik balik ya, karena dia berbalik ke atas begitu, namanya titik balik seperti itu. Kemudian ada apa lagi tuh? Oh, ada yang paling bawah, ini disebut nilai minimum, yang garis putus-putus hijau nih. Ini disebut nilai minimum. Nilai minimumnya yang mana? Ini, garis Y namanya. Y sama dengan begitu. Y sama dengan berapa nilai minimumnya. Kemudian ada lagi namanya daerah hasil. Daerah hasil adalah nilai minimum dan nilai maksimum begitu. Jadi kalau nilai minimum di bawah, nilai maksimumnya di atas. Nah, rentangnya itulah disebut daerah hasil ya. Daerah hasil. Nah, itu disebut daerah hasil. Begitu. Nah, apa hubungannya ini dengan apa yang kita pelajari hari ini? Nah, tugas asinkronus minggu lalu kan Miss minta yang ini nih, fungsi kuadrat sederhana Fx sama dengan X kuadrat kurang 3. Untuk memudahkan kita menghitung, kita urai ya. X kuadrat dulu, baru kita kurangi 3. Baru nanti kita jumlahkan, dapatlah nilai Fx-nya begitu. Nah, umpamanya nih, X-nya sama dengan negatif 3. Berarti kita pangkat 2. Kemudian kita kurangi 3, berarti 9 kurang 3, 6 ya. Negatif 3 kan di pangkat 2, 9. 9 dikurang 3, 6. Nah, berarti Fx-nya sama dengan 6. Kalau misalnya negatif 2, berarti negatif 2 di pangkat 2 kan 4. Kemudian dikurang 3, 1. Oh, berarti Fx-nya 1. Begitu. Kemudian berikutnya, negatif 1 di pangkat 2 berarti 1. Dikurang 3 berarti negatif 1 pangkat 2 kan 1. 1 dikurang 3 kan sama dengan negatif 2. Berarti si Fx-nya ini adalah negatif 2. Begitu. 0 di pangkat 2 kan 0. Tapi dikurang 3 ya tentu negatif 3 ya. Berarti si Fx-nya negatif 3. Nah, sekarang 1 di pangkat 2 kan 1. Dikurang 3 ya tentu dia sama dengan negatif 2 kembali ya. Berarti berarti si Fx-nya adalah negatif 2 begitu. Nah, sekarang 2 di pangkat 2 kan 4 ya. 4 dikurang 3 ya 1. Nah, berarti si Fx-nya 1. Kemudian 3 di pangkat 2 kan 9. Nah, 9 kurang 3 kan 6.
berarti si fx-nya 6. Nah, sekarang kita sudah dapat nih pasangan berurutannya si x dan fx. Begitu. Berarti negatif 3,6, negatif 2,1, kemudian negatif 1, negatif 2, kemudian 0, negatif 3, 1, negatif 2, 2,1, kemudian 3,6. Nah, dapat nih semua. Nah, ini namanya x, y ya. Kita sudah dapat nih yang namanya titik koordinat. Tinggal kita tentukan aja titiknya di dalam bidang kartesius ya untuk membuat diagram atau grafik fungsi kuadratnya begitu. Tinggal dicari di dalam begitu. Kemudian kalian hubungkan titiknya, nanti dapat deh. Kita tentukan mulai negatif 3,6 dulu ya. Negatif 3, x-nya negatif 3. Y-nya 6, berarti di sini. Lihat perpotongannya di mana? Oh, di sini nih. Ya, negatif 3,6. Kemudian, negatif 2,1, berarti ini kan X-nya negatif 2 ya. Kemudian ini 1, lihat. Negatif 2, 1. Oh, di sini tepatnya. Kemudian, negatif 1,2, ini X-nya negatif 1. Y-nya negatif 2 ya, berarti Y-nya di bawah negatif 2. Lihat perpotongannya di mana? Oh, di sini. Kemudian 0, negatif 3 berarti X-nya 0, Y-nya negatif 3 berarti di sini. Nah, kemudian 1, negatif 2. Ini kan 1, X-nya 1, Y-nya negatif 2 berarti ini. Berarti ini ke sana, ya, inilah dia. Nah, kemudian 2,1, 2, X-nya 2, Y-nya 1 berarti di atas. Nah, kemudian 3,6, X-nya 3, Y-nya 6 berarti di sini. Nah, sudah dapat nih pola titiknya. Dihubungkan nih titik-titik itu, dihubungkan ya, sehingga membentuk grafik fungsi kuadrat dari x kuadrat kurang 3. Jadi gampang ya sebenarnya. Nah, berikutnya nih, jadi begini ya cara mengerjakannya tugas asinkronus yang kemarin. Nah, sekarang kita mau masuk ke materi hari ini nih. Miss mau bahas tentang unsur-unsur dari grafik fungsi kuadrat. Miss tadi di awal sudah jelaskan ya unsur-unsur grafik. Ada yang namanya pembuat nol fungsi lah, ada namanya simetri lah, ada namanya titik balik minimum, ada namanya nilai minimum, dan daerah hasil. Nah, kan kalian sudah bisa nih gambar grafik ya. Miss cek semua formatifnya, praktisnya yang kemarin rata-rata bisa ya. Nah, sekarang kita mau identifikasi nih unsur-unsurnya dari yang kalian sudah buat itu, gambar yang kalian sudah bikin begitu. Jadi semuanya perhatikan, mungkin catatannya kah begitu yang ada tugasnya kemarin, atau perhatikan baik-baik slide presentasi Miss ya yang Miss jelaskan di video ini begitu, supaya kalian makin paham. Nah, kita mulai ya, mulai dari yang fungsi kuadrat x kuadrat itu, yang fx sama dengan x kuadrat. Kita mulai identifikasi. Ingat, kita mulai dari yang namanya sumbu simetri. Nah, kalau sumbu simetri, perhatikan ini yang sampingnya nak. Sumbu simetri itu adalah garis, ingat, namanya juga simetri ya, garis yang membagi dua bangun sama besar begitu. Kalau ini anggap bangunnya itu kurva begitu. Nah, ini mau dibagi dua nih. Dia di titik mana ini kalau kita bagi dua? Kita bisa lihat ya, ini kita bagi dua pada titik X sama dengan 0 ya, X-nya 0 begitu. X-nya 0 berarti di sini sumbu simetrinya adalah 0 begitu. Nah, coba sekarang titik balik. Ingat, titik balik itu kalau kita gambar dari atas ya, kemudian kita berbalik ke atas lagi. Nah, ini namanya titik balik nih yang paling bawah. Nah, ini kan titik baliknya 0,0 sangat jelas ya. Jadi ini 0,0. Nah, sekarang nilai minimum yang ditanyakan. Nilai paling titik terendahnya yang mana? Kita bisa lihat ya, titik terendahnya itu yang di titik pusat, yang di tengah, yang ada pada garis 0, 0,0 ya. Berarti nilai minimumnya mana? Oh, nilai minimumnya yang si 0 ini begitu. Kita lihat yang garis vertikal ya. Yang ini 0, 0,0 berarti X-nya 0, Y-nya 0. Nah, nilai minimumnya itu ada dilihat dari si garis yang vertikal, yang mana itu merupakan sumbu Y ya. Begitu. Nah, di sini kita bisa lihat ya, dia di titik 0 begitu. Berarti Y sama dengan 0. Nah, ingat pembuat nol fungsi. Pembuat nol fungsi itu yang membuat si Y-nya bernilai 0 begitu. Selain titik 0,0 ini.
Ada lagi nggak? Nggak ada ya. Cuma yang membuat nol fungsi, yang membuat si y-nya 0 itu hanya si x yang 0 ini, kan nggak ada lagi. Maka yang ini nih 0,0. Kan di sini dia ada pembuat nol fungsi ya. Artinya si y-nya itu menjadi 0. Arti dari pembuat 0 ini artinya yang dibuat 0 itu si y-nya yang sama dengan 0. Kamu cari x-nya. X-nya sama dengan berapa sehingga y-nya bisa 0? Kita lihat di sini yang satu-satunya yang y-nya sama dengan 0 itu hanya si x yang 0 ini ya. Berarti pembuat 0 fungsinya adalah 0 dan 0 begitu. Artinya 0 saja begitu. Nah, sekarang daerah hasil. Nah, coba kalian perhatikan daerah hasilnya. Daerah hasil itu kan tentu Miss sudah jelaskan di awal tadi ya. Daerah hasil itu merupakan nilai terendahnya, nilai titik terendahnya sampai nilai tertingginya untuk yang sumbu y ini, yang garis vertikal. Nilai titik terendah sampai tertingginya. Di sini kita bisa lihat ya, titik terendahnya itu 0. Berarti 0. Nah, 0 ini sampai di atas itu kan disimbolkan 0 ini yang paling rendah ya, atau kurang dari si y-nya ini. Y-nya itu yang di atas karena kan 0-nya paling rendah. Berarti 0 kurang dari sama dengan y atau fx. Kemudian paling tingginya y yang ada di sini yang mana? Ada di titik mana? Oh, ada di titik y sama dengan 9. Berarti 0 kurang dari sama dengan y kurang dari sama dengan 9 begitu. Karena kan dia punya nilai tertinggi, titik tertinggi pada sumbu y ini ada pada 9. Makanya kita buat 0 sampai 9 yang merupakan daerah hasilnya begitu. 0 sampai 9, dari titik 0 sampai 9 daerah hasilnya. Makanya kita buat di sini 0 kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan 9, atau 0 kurang dari sama dengan y kurang dari sama dengan 9. Itu namanya unsur-unsur dari grafik. Oke ya. Kemudian berikutnya kita identifikasi lagi biar makin mahir. Sama kayak tadi ya, kalau namanya sumbu simetri dulu deh. Intinya yang membagi dua grafiknya sama besar, berarti si x-nya ini sama dengan berapa nih? Yang membagi dua sama dengan, bisa kita lihat ya, ini adalah titik 0,2 begitu. Berarti si x-nya itu adalah 0 ya. Si x-nya itu adalah 0 karena dia di titik 0 begitu. Jadi sumbu simetri itu adalah si nilai x-nya yang membagi dua begitu. Berarti x sama dengan 0 ya. Kemudian ke titik balik nih, dia di titik baliknya berapa? Nah, kalau kita lihat di sini jelas sekali ya, titik baliknya itu adalah 0,2 karena dia berbalik di titik itu begitu. Kemudian nilai minimumnya kita lihat pada titik berapa di y, nilai titik terendahnya bisa dilihat di sini pada titik 2 ya. Berarti nilai minimumnya adalah 2 begitu. Kemudian pembuat nolnya yang mana? Ingat pembuat nol yang membuat y-nya itu bernilai 0 mana? Lihat dari tabel ini juga bisa ya. Yang mana yang y-nya sama dengan 0? Si bla bla bla, 0 yang mana tuh? Ada nggak? Kalau misalnya ada, itulah dia. Oh, ternyata nggak ada ya. Berarti nggak ada nih pembuat nolnya. Berarti nggak ada ya. Begitu, nggak ada. Kemudian berikutnya, daerah hasilnya. Ingat, daerah hasil adalah nilai terendah pada y ya, garis y terendah, dan nilai tertinggi. Nilai terendah sampai nilai tertinggi. Nah, dituliskan dengan interval atau jarak ya. Misalnya ini negatif 6 kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan 5 misalnya. Nah, kalau yang ini berarti bagaimana? Berarti nilai terendahnya ya tentu 2 tadi ya. 2 kurang dari sama dengan fx atau y sampai dengan, kalau kita lihat di sini titiknya sampai di 11 ya, berarti 2 kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan 11. Begitu. Inilah dia unsur-unsur dari grafik ini, begitu. Nah, berikutnya yang ini ya. Grafik yang ini tadi yang kalian sudah kerjakan. Nah, bisa dilihat ya sumbu simetrinya di sini kembali sama ya, dia terbagi dua di titik 0 ya. Begitu, di titik x sama dengan 0, nggak kemana-mana x-nya. Berarti sumbu simetrinya adalah 0. Kemudian titik baliknya di mana nih? Ini kan titik baliknya itu adalah 0,-3 ya, berarti 0,-3. Kemudian ini 0,-3. Kemudian nilai minimum ya tentu yang
titik terendah pada Y. Nah, kalau di sini Y sama dengan negatif 3 ya. Begitu, berarti nilai minimumnya negatif 3 yang paling rendah di bawah. Kemudian yang membuat 0, coba kalian perhatikan yang membuat 0 yang mana nih? Kalau kita lihat di sini ada ya pembuat 0-nya ya. Di sini nih pembuat 0-nya. Nah, ini kalian bisa cari nih kira-kira berapa nih pembuat 0-nya. Coba lihat di sini. Oh, nggak ada ya di sini detailnya karena ini kan dia pembuat 0-nya itu di antara negatif 2 sampai negatif 1 ya. Ini bisa jadi pembuat 0-nya negatif 1,75 nih. Untuk lebih detailnya, untuk lebih akuratnya kalian bisa cari nih pembuat 0-nya. Caranya bagaimana? Caranya kalian bisa cari menggunakan persamaan kuadrat. Kalian ubah fx-nya itu dengan 0 begitu. Anggaplah di sini kita anggap dulu negatif 1,75 ya, dan juga 1,75. Anggap seperti ini dulu. Pembuat 0-nya adalah si yang ini nih. Kita belum tahu detailnya berapa begitu. Nanti kita pelajari bagaimana cara menghitungnya supaya lebih akurat. Begitu. Kemudian daerah hasilnya berarti nilai terendah pada titik Y ya, pada sumbu Y sampai nilai tertingginya. Berarti kalau di sini nilai terendahnya adalah negatif 3 ya. Kemudian tertingginya itu ada pada titik Y sama dengan 6. Berarti Y negatif 3 kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan 6 begitu. Nah, inilah dia jawabannya begitu. Nah, berikutnya kalau ini kan kita analisis atau kita identifikasi unsurnya dari gambar grafik ya. Bagaimana kalau kita mulai dari awal nih, bagaimana cara menentukan setiap unsur-unsurnya. Coba semuanya diperhatikan ya. Oke. Nah, ini coba kita praktis, ada satu soal nih. Grafik fungsi Y sama dengan fx sama dengan 4 tambah 3x kurang x kuadrat. Nah, salinlah tabel berikut dan lengkapi isiannya. Anggaplah ini sudah kita salin ya, meskipun kita kopas begitu. Nah, sekarang perhatikan. X-nya kamu bisa gunakan angka manapun. Yang penting kecil dan berurutan. Kalau ini kita mulai dari negatif 2, negatif 1 sampai 1/2 ya. Begitu. Tentu ada maksud kenapa dibuat seperti ini. Nah, kemudian kamu uraikan nih elemen-elemen si fungsinya biar memudahkan kita untuk menghitung nanti. Masukkan ke dalam tabel. Berarti 4, 3x, kemudian negatif x kuadrat ini tinggal kamu jumlahkan nanti dapat si fx-nya. Tinggal tambahkan 4 tambah negatif 6 tambah negatif 4 dapatnya negatif 6. Berarti si fx-nya negatif 6 saat x-nya sama dengan negatif 2. Kayak gitu maksudnya. Nah, ini kan sudah diselesaikan. Kita coba selesaikan yang x ketika x-nya itu 1, maka fx-nya sama dengan berapa? Berarti 1, 4 begini, kemudian ditambah dengan 3x, berarti 1 di sini x-nya kita ganti dengan 1, berarti 3 kali 1 berarti 3. Kemudian negatif 1 kuadrat berarti negatif 1 ya. Kemudian berikutnya ini berapa nih totalnya? 4 tambah 3 tambah negatif 1 berapa? 7 kurang 1 ya 6 ya. Kemudian berikutnya 2, belum ya. Berarti ini langsung kita tulis 4 saja semua ke sana. Karena sama ya. Kemudian 3x berarti 3 kali 2 6. Kemudian negatif 2 pangkat 2 berarti negatif 4. Kemudian tambahkan berarti 10 kurang 4 berapa tuh? 6. Kemudian berikutnya 3 kali 4. Bukan 3 kali 4 ya, ini langsung 4 aja. 3 kali 3 di sini. Berarti 9. Kemudian negatif 3 kuadrat berarti negatif 9. Kemudian ini jumlahkan 4 tambah 9 kurang 9 ya sama dengan 4. Kemudian 4 kali 3 12. Kemudian negatif 4 pangkat 2 berarti negatif 16. Berarti 4 tambah 12 kurang 16 ya, tentu dapat di sini 0. Oh, kita sudah dapat di sini ya pembuat 0 fungsinya, itu 4, x sama dengan 4. Kemudian berikutnya 5 kali 3 15. Kemudian negatif 5 kuadrat, ganti x-nya dengan 5 ya. Negatif 5 kuadrat berarti negatif 25. Kamu hitung nih, 4 tambah 15 kan 19. 19 kurang 25 sama dengan negatif 6. Nah, semuanya kita sudah dapat nih. Tinggal kita bikin pasangan-pasangan ya.
X, Fx, X, Fx. Berarti kamu tinggal buat nih. X-nya sama dengan negatif 2, negatif 6. Kemudian negatif 1,0. Kemudian 0,4. Kemudian 1,6 ya, 1,6. 1,6, kemudian 2,6, 3,4, kemudian 4,0, 5, negatif 6, kemudian 1/2, 6,14. Nah, ini kamu tinggal pindahkan saja titik koordinat ini ke dalam grafik kayak tadi ya. Di sini ditentukan di sini mana titik-titiknya. Tadi kan kita dapatkan negatif 2, negatif 6, negatif 1,0, kemudian apa lagi tuh? Ya, seterusnya. Kemudian nanti tercipta nih gambarnya seperti ini nih kalau kamu sudah tentukan titik-titiknya ya. Ini 1,6, kemudian 1/2 tadi, 6,1/2 ya. Kemudian 2,6, kemudian 3,4, lalu 4,0 ya, tadi ada 4,0 dan juga negatif 6,5. 5, negatif 6 ya, sorry. Ya, disitulah dia. 5, negatif 6. Nah, kemudian kamu hubungkan, maka dia akan membentuk suatu grafik nih. Tapi bedanya dia ini terbuka ke bawah ya. Berarti ini yang paling atas, kalau yang tadi titik balik minimum ini namanya titik puncak ya, titik puncak. Karena kayak gunung toh, kalau gunung kan ada puncaknya. Nah, ini juga sama kayak gunung. Ada puncaknya namanya titik puncak. Kalau yang tadi kalau kayak lembah begitu namanya titik balik. Kalau ini titik puncak begitu. Nah, lengkapi grafik di samping berdasarkan pasangan berurutan X, Fx yang kita dapatkan tadi, sudah ya. Kemudian lengkapi isian berikut berdasarkan grafik yang telah kalian buat. Nah, kita mulai dari pembuat nol fungsi. Perhatikan di mana dia punya fungsi itu yang fx-nya itu bernilai 0 atau si y-nya sama dengan 0, kemudian x-nya ini yang kita cari tahu berapa. Kalau kita lihat di sini dia berpotongan pada titik ini ya. Pada titik dia berpotongan pada sumbu X pada titik negatif 1,0 dan di titik 4,0. Berarti nilai si pembuat nol fungsinya yang membuat Y-nya sama dengan 0 itu adalah si negatif 1 dan juga si 4. Begitu. Nah, dapat nih 1. Sekarang, persamaan sumbu simetri grafik. Persamaan sumbu simetri grafik. Berarti yang ditanyakan adalah garis yang dari atas ini ya, yang membagi 2 sama besar. Nah, ini kamu cari tahu nih berapa. Caranya bagaimana supaya gampang cari tahu? Nah, coba kalau kalian lihat ini. Namanya juga, kalau namanya simetri, dia pasti membagi 2, grafiknya sama besar ya. Sementara kita tahu nih, kalau misalnya dari sini, ini ke sini, ini kan adalah nilai X ya. Dari jarak negatif 1 ke 0, negatif 1 ke 4. Dari jarak negatif 1,4 ini dibagi 2. Berarti kita bisa bikin nih sumbu simetrinya itu bisa sama dengan ini nih. Negatif 1 ditambah 4 dibagi 2 kayak gitu. Karena ini kan negatif 1 sampai 4 itu kan sebenarnya jarak. Nah, negatif 1 sampai 4 itu sebenarnya jarak. Kamu tinggal jumlahkan saja. Negatif 1 ditambah 4 itu berapa? Itu kan sama dengan 3 ya. Berarti dari jarak ini sampai ini ada 3. Anggap ini seandainya ini adalah 3 cm misalnya nih, ini cm begitu. Meskipun ya kita tahu ya bahwa tidak ada ukuran panjang itu negatif ya, tapi anggaplah seperti itu, umpamakan seperti itu. Kemudian yang diminta adalah kalau ini dibagi 2 berarti tinggal kita bikin ya 3 cm bagi 2, sama halnya ini. Berarti negatif 1 tambah 4 berarti 3/2 atau sama dengan 1,5 atau sama dengan 1/2 begitu. Nah, jadi persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1/2 begitu. Nah, koordinat titik balik minimumnya sama dengan berapa? Nah, coba kalau kalian perhatikan, ini kan tadi sudah dapat ya ini. Dari grafik tadi kita sudah tahu ya, si titik puncaknya ini berada pada garis yang berapa tuh? 6 pangkat 6/4 ya, 6/4. Kemudian
Ini 6/4 ya, garisnya ini 6/4 kalau nggak salah. 6/4 yang tadi. Ini soalnya bisa balik ya ke slide sebelumnya begitu. Jadi Miss pastikan dulu. Ya, jadi ini di tabel tadi ini adalah titik 6/4 ya. Y-nya itu 6/4. Kemudian X-nya ini adalah X yang sama dengan 1/2. Bisa dilihat di sini ya, dia di antara 1 dan 2, berarti 1,5 atau 1/2. Nah, berarti titik puncaknya ini atau titik balik maksimum, jadi ini titik puncak, bisa juga kita sebut sebagai titik balik maksimum ya. Kalau tadi kan titik balik minimum tuh karena dia berbalik di bawah, tapi kan kalau di bawah itu artinya dia minim dong, maksudnya nilainya rendah begitu, makanya disebut titik balik minimum. Kalau ini karena dia di atas maka disebut titik balik maksimum begitu, atau bisa juga disebut titik puncak, terserah kalian menggunakan yang mana, titik puncak atau titik balik maksimum begitu. Nah ini kan kita bisa lihat ya, dia di titik 1/2. Ternyata ini ada hubungannya ternyata ya antara si simetri dengan titik balik ya kalau kita lihat. Nah kalau misalnya di sini kan simetrinya 1/2 begitu. Nah titik baliknya itu ternyata X-nya itu sama dengan sumbu simetri deh, 1/2 juga dia sama begitu. Tinggal cari Y-nya sama dengan berapa, cari Y-nya ya tinggal kamu gantikan aja ke persamaan fungsinya tadi 1/2 itu, ganti X-nya dengan 1/2, dapat deh nilai Y-nya. Y-nya itu adalah 6/4 begitu. Nah kemudian nilai maksimum fungsinya adalah, nilai maksimumnya bisa kita lihat di sini ya, yang paling atas tuh titik tertingginya. Ini berarti Y-nya sama dengan 6/4 ya, nilai maksimumnya 6/4. Kemudian daerah hasil fungsi tersebut, nah lihat nih, daerah terendah sampai daerah yang tertinggi, atau nilai Y yang paling rendah sampai nilai yang tertinggi. Kalau kita lihat di sini, dia grafiknya itu stop di titik -2, -6 ya, artinya X-nya sama dengan -2, Y-nya sama dengan -6. Nah kita butuh nilai fungsi fungsi fx-nya nih, nilai Y-nya maksudnya. Berarti kita lihat di sini titik terendahnya adalah di titik Y sama dengan -6 ya, di sini nih Y sama dengan -6. Berarti kita mulai dari yang paling rendah dulu, nilai terendah -6 kurang dari sama dengan Y, kemudian tertingginya adalah 6/4 begitu. Jadi dapat nih daerah hasil fungsinya -6 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 6/4 begitu. Nah misalnya kalau kalian ada yang kurang paham begitu, silakan hubungi Miss ya. Oke, next. Nah, untuk sesi ini karena sudah masuk di asynchronous time ya, jadi silakan kalian kerjakan di buku cetak kalian Erlangga 3A nomor 1-2 halaman 87. Kalau kalian nggak punya buku cetaknya atau mau lebih cepat saja, silakan akses di PPT ya. Ada soal nih latihan 2, kalian kerjakan 2 soal ini, begitu. Nah, di sini kalau kalian lihat ada keterangan lagi ya. Domainnya atau asalnya itu adalah -2 kurang dari X kurang dari 6. Nah, ini gunanya buat apa? Ini untuk gunanya menentukan daerah fungsinya nanti. Daerah hasil fungsi. Daerah hasil fungsinya. Yang mana tuh maksudnya? Yang ini nih. Yang titik-titik kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan titik-titik yang tadi, yang terakhir kita bahas, begitu ya. Tinggal kamu masukkan aja sih -2 ini ke dalam sini. Berarti pilih aja misalnya F, ini kan dia punya daerah asal atau domain -2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 6. Kamu tinggal pilih salah satu aja, misalnya kamu mau pakai X-nya yang sama dengan -2. Gantikan masuk ke dalam fungsinya, berarti fx sama dengan X kuadrat kurang 4X, karena soalnya 4X ya. X kuadrat kurang 4X. Nah, ganti X-nya dengan -2, berarti F sama dengan -2. Sama dengan -2 kuadrat kurang 4 kali -2. Nah, berarti dia sama dengan 4 dikurang -8 ya. -8 atau 4 tambah 8. 4 tambah 8. Atau sama dengan 12. Oh, that's mean dia punya batas tertinggi nanti 12. 12. Ini 12 ya, 12. Berarti bla 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 kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan 12.
Begitu, 12. Nah, kamu cari nih, ininya berapa dengan cara lengkapi tabelnya. Begitu. Sama halnya dengan yang nomor 1 tadi. Seperti itu ya. Kalau misalnya kurang paham begitu, terlalu bingung, silakan hubungi Miss. Miss akan jelaskan secara singkat melalui mungkin private chat ya, begitu. Silakan. Oke, feel free untuk bertanya. Terima kasih semuanya. Silakan dikerjakan 2 soal itu. Besok Miss bahas ya, Miss besok periksa. Terima kasih semuanya. Silakan doa penutup masing-masing dikumpulkan di assignment yang tersedia ya.